Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jeng Xian memelototinya dan bertanya, Yu Hao, siapa yang lemah? Aku berbicara tentang kalian. Bisakah kalian mengalahkanku? Aku berada di peringkat ke-6 di Sekte Tang, tetapi kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku. Apakah kamu tidak lemah dengan itu? Kata Yu Hao dengan percaya diri. Kamu. Saat mereka berdua bertengkar, mata Cicuo Chen berkedip sebelum dia mengangguk dan berkata, kami akan tinggal dan kami tidak akan pergi. Jing Xian mendengus dan berkata, kami akan tinggal ketika kami mempelajari teknik rahasia Sekte Tang. Kami akan berurusan denganmu lagi. Yu Hao tertawa getir. Terima kasih, kembali kapan saja. Baiklah, kita semua adalah saudara dan saudari. Biarkan aku memperkenalkan. Yu Hao memperkenalkan semua seniornya kepada mereka. Cicuo Chen masih sedikit terpana dan hanya mengangguk pada semua orang. Namun Jing Xian menebus kekurangannya, menyapa semua orang dengan benar. Bebe diam-diam memberi Yu Hao jempol. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki kemampuan yang agak kuat. Wang Qi'er menang dengan indah, namun Cicuo Chen tidak benar-benar kalah begitu banyak. Ganti pedangnya dan akan sulit untuk mengatakan hasilnya. Yu Hao berkata, kakak Cicuo Chen, apakah kamu tidak dapat menemukan pedang yang cocok? Cicuo Chen mengangguk. Yu Hao menjawab, coba ini. Saat Yu Hao berbicara, dia mengeluarkan pedang dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan menawarkannya kepada Cicuo Chen. Ada alasan mengapa Cicuo Chen disebut sebagai fanatik pedang. Ketika dia melihat pedang, dia memiliki reaksi yang sama dengan Su Sanxi ketika dia melihat wanita cantik. Matanya langsung cerah dan dia dipenuhi dengan gairah. Dia menerima pedang itu tanpa ragu-ragu. Begitu pedang memasuki tangannya, dia langsung berkata, ini pedang yang bagus. Terima kasih. Itu adalah pedang penghakiman yang telah menyulut api jahat di dalam tubuh Mas Xiao Tao selama turnamen elit benua terakhir. Penatuamu akhirnya memberikan pedang penghakiman ini kepada Yu Hao, tapi Yu Hao tidak menggunakan pedang, dan dengan demikian ia mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada Cicuo Chen. Cicuo Chen menuangkan kekuatan jiwanya ke pedang saat dia memegangnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kombinasi cahaya dan kegelapan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tapi itu ada di pedang ini. Itu adalah pedang yang benar-benar kuat. Yu Hao berkata, pedang ini adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat. Ini juga alat jiwa pertempuran jarak dekat terkuat yang pernah aku lihat. Ini disebut pedang penghakiman. Itu menyebabkan masalah besar bagi kami selama turnamen terakhir. Aku memberikannya kepadamu karena aku berharap kamu dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak memiliki banyak persyaratan pada penggunanya dan memiliki kekuatan besar. Aku bisa merasakan bahwa bahkan orang yang membentuk pedang ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dan hanya untuk merebut kembali pedang ini, Jing Hongchen datang ke akademi secara pribadi. Dari sini, aku yakin kamu bisa tahu betapa hebatnya pedang ini. Baik, terima kasih. Cicuo Chen berterima kasih padanya untuk kedua kalinya, yang menunjukkan betapa dia menyukai pedang ini. Kamar untukku. Yu Hao menjawab oke. Namun kalian berdua harus memikul tanggung jawab karena kalian telah bergabung dengan Sekte Tang. Oh, Cicuo Chen terkejut sesaat. Yu Hao memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, setidaknya kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Perbaiki dinding. 2 dinding telah rusak. Halaman Sekte Tang sekarang terbuka. Ekspresi Cicuo Chen menegang dan dia memandang Jing Xian seolah-olah dia memohon bantuan. Jing Xian juga linglung. Dia membentak, kenapa kau menatapku? Kau pria besar. Kau ingin aku memperbaiki dinding untukmu? Apakah kau masih memiliki wajah?
Ekspresi Ci Chuechen berubah pahit dan dia bertanya pada Yu Hao, "Di mana batu bata itu?" Bibir Yu Hao berkedut dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. "Aku akan menemukan beberapa untukmu." Jiang Nanan berkomentar ketika dia melihat apa yang terjadi. "Yu Hao, jangan menggertak, orang yang polos. Aku akan mengatur tempat tinggalmu. Mengenai dinding, biarkan beberapa dari mereka memikirkannya." "Terima kasih." Ci Chuechen merasa seolah-olah dia telah bertemu dermawannya. Susan Si sedikit khawatir ketika dia melihat wajah tampan Ci Chuechen dan merasakan aura yang alami. Dia bergegas berkata, "Aku akan pergi juga. Aku akan pergi juga." Yu Hao terdiam sesaat sebelum berkata, "Tidak ada di antara kalian yang melihat bagaimana mereka menyiksa aku di Akademi Teknik Kekaisaran Yu. Aku hanya membalas dendam pada mereka." Susan Si dan Jiang Nanan membawa Jing Xian dan Ci Chuechen pergi ke tempat tinggal mereka. BB menyaksikan ketika mereka pergi dan tidak menyembunyikan kegembiraannya lagi. "Junior kecil, sepertinya Sekte Tang menjadi semakin makmur. Keduanya tidak biasa." Yu Hao terkekeh. "Mereka berdua fanatik. Kalian semua berada dalam masalah di masa depan, namun mereka juga orang yang sangat langsung. Mereka akan senang selama kalian bertarung dengan mereka. Aku tidak pernah mengharapkan niat pedang Ci Chuechen mencapai standar seperti ini. Dia memang sangat fokus. Senior tertua, mari kita temui Guru Xuan dengan cepat. Dia akan menjadi sangat penting dalam pengembangan alat jiwa Sekte Tang di masa depan." Ketika mereka menemui Guru Xuan, dia berada di samping alat jiwa penempaan di belakang Sekte Tang. Selain itu, dia tidak terlihat seperti insinyur jiwa kelas 8. Dia berpakaian sangat sederhana dan bahkan ada noda minyak di pakaiannya. Ketika dia berjongkok di luar bengkel dan mengamati para pekerja menempa alat-alat jiwa, tatapannya bahkan tidak pernah bergerak sedikit pun. "Guru Xuan," Yu Hao memanggil. Xuan Ziwen melambaikan tangannya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke alat jiwa. Yu Hao dengan cepat berjalan ke arahnya. "Guru Xuan, jangan mengintip. Itu rahasia kami." Guru Xuan Ziwen membentak. "Berhentilah mengoceh omong kosong. Prosedur apa yang diperlukan untuk bergabung dengan sekte? Katakan padaku dengan cepat. Tahukah kau bahwa menunggumu di sini beberapa hari ini setara dengan menyia-nyiakan hidupku?" BB Linglung, orang ini bahkan lebih langsung daripada dua yang sebelumnya. Jelas hasratnya adalah alat jiwa. Bagi orang-orang seperti Xuan Ziwen dan Ci Chuechen yang bisa begitu dikhususkan untuk satu hal, mereka adalah orang gila atau jenius di antara para jenius. Yu Hao secara alami tahu bahwa Xuan Ziwen ingin bergabung dengan Sekte Tang karena ia secara sukarela datang sendiri. Dia menatap BB segera. BB masih tidak mengerti dan dengan cepat berjalan menghampirinya. Sebelum berjongkok di samping Xuan Ziwen, dia berkata, "Halo Guru Xuan, aku saat ini senior tertua dari Sekte Tang. Selamat datang di Sekte Tang. Mari kita langsung dengan cara ini. Anda akan menjadi wakil ketua sekte kami mulai sekarang. Anda akan bertanggung jawab atas alat jiwa." Guru Xuan Ziwen tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan aula kebajikan termasyur? "Oh, baiklah, Yu Hao, berikan itu padaku." Saat dia berbicara, dia menunjuk Yu Hao. Yu Hao secara alami tahu apa yang dia inginkan. "Apakah Anda menginginkan kumpulan informasi paling awal mengenai senjata rahasia Sekte Tang atau apakah Anda menginginkannya dengan penelitianku?" Guru Xuan Ziwen menjawab, "Set paling awal, tolong. Jika aku melihat penelitianmu, pemikiranku mungkin terganggu. Oh ya, tinggalkan pria logam itu bersamaku juga. Bisakah aku masuk sekarang?" Meskipun dia adalah fanatik alat jiwa, dia lebih berhubungan dengan dunia dibandingkan dengan Ci Chuechen. Kalau tidak, dia sudah akan bergegas ke bengkel langsung. Yu Hao berkata, "Teman-teman, bawa satu meriam silang ilahi Zuge lengkap untuk dipelajari Guru Xuan. Senior tertua, berikan satu set manual senjata tersembunyi ke Guru Xuan." "Baik." BB mengambil satu set manual senjata tersembunyi untuk Guru Xuan Ziwen. "Guru Xuan, mari kita mengatur tempat tinggal Anda." Tatapan Xuan Ziwen terpaku pada meriam silang ilahi Zuge yang keluar dari bengkel. Matanya cerah. "Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Pergi dan sibuklah. Kamu tidak perlu repot denganku. Yu Hao, jangan pergi hari ini. Aku akan menemuimu malam ini untuk berbicara." "Baik."
Yu Hao menarik Bebe dan memberi isyarat kepada mereka semua sebelum pergi. Dia mengerti Guru Xuan Ziwen. Dia kehilangan rasa waktu begitu memasuki kondisi penelitiannya. Ketika mereka kembali ke ruang pertemuan, Jiang Nanan dan Susan Si juga telah kembali. Ekspresi mereka sangat aneh. Setelah Chi Chuo-chan menerima pedang penghakiman, dia mengambilnya dan mundur. Jing Xian juga pergi beristirahat. Bibi berkata, "Junior, ini bukan ide yang baik untuk meninggalkan Guru Xuan di sana sendiri, bukan?" Yu Hao bergetar dan berkata, "Jangan khawatir senior, dia datang ke Sekte Tang untuk alasan yang tepat. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan." Xiao Xiao sedikit khawatir Yu Hao. Pasti dia tidak di sini untuk mencuri informasi rahasia sebelum pergi, kan? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia hanya tertarik pada alat jiwa. Setidaknya sebelum dia sepenuhnya menyelesaikan penelitiannya tentang alat jiwa, dia tidak akan melakukan apapun. Sekte Tang berbeda dari aula kebajikan termasyur. Aula kebajikan termasyur sudah menjadi tempat terbaik untuk membuat alat jiwa di benua. Segala sesuatu di sana sudah maju, namun kita baru saja memperoleh daya tarik di sini. Meskipun kita telah mengembangkan beberapa hal ke arah yang baru, bagi Guru Xuan ini adalah tempat yang akan memberinya rasa prestasi yang lebih besar. Itu sebabnya dia memilih untuk datang. Ada banyak kemungkinan untuk menggabungkan senjata tersembunyi dan alat jiwa. Praktis tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Aku juga bisa menjamin karakternya." Bebe mengangguk dan berkata, "Guru Xuan sudah menjadi wakil Master Sekte. Semua orang pastikan untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti ini di masa depan. Yu Hao, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk berkoordinasi dengannya?" Yu Hao berpikir sejenak dan berkata, "Beri dia bahan langka yang aku bawa kembali. Senior tertua, apakah sekte kita punya uang?" Bebe tersenyum dan menjawab, "Kita punya uang. Akademi sangat mendukung kita dan membayar kita sebelumnya ketika mereka memesan meriam panah ilahi Zuge. Mereka juga menawar harga yang bagus." Yu Hao berkata tanpa ragu, "Kalau begitu, mari kita pikirkan cara untuk menukar uang kita dengan logam langka. Dengan cara ini, aku akan bertanya kepada Guru Xuan apakah dia memiliki kebutuhan khusus sebelum aku membuat daftar. Setelah itu, kita dapat memikirkan cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan." "Baik." Wang Dong'er tertawa. "Mengapa aku merasa bahwa teman-temanmu membuat pilihan yang buruk dengan berteman denganmu? Kamu jelas memeras mereka." Yu Hao memasang tampang jelek. "Apa? Aku hanya melayani kepentingan mereka." Echa itu berdiri dan berkata, "Aku akan pergi ke sisi Guru Xuan untuk melihatnya. Aku mendengar bagaimana Yu Hao memuji kemampuannya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengannya. Sekarang kita berada di sisi yang sama. Aku tidak akan berdiri diam lagi." Setelah berbicara, dia dengan bersemangat berbalik dan pergi. Meskipun Guru Fan Yu dan Guru Xuan Ziwen keduanya adalah instruksi jiwa kelas 8, masih ada kesenjangan besar dalam hal pengalaman dan pemikiran mereka. Echa itu cukup senang melihat Xuan Ziwen di sini. Selain itu, ia juga seorang instruksi jiwa kelas 7 dan sangat akrab dengan Sekte Tang. Dengan itu, penelitian Guru Xuan Ziwen juga akan dipercepat. Yu berkata, "Senior tertua, mari kita tinggal di Sekte Tang malam ini dan kembali besok." "Oh tunggu, aku tidak bisa. Aku masih harus melakukan perjalanan kembali. Aku juga punya hadiah untuk Sekte Tang." Wang Dong'er berdiri dan berkata, "Aku akan pergi denganmu." Bebe tersenyum lebar saat dia mengamati juniornya. Dia melihat langit di luar. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Xiaoya, jika kamu masih ada, kamu akan sangat senang melihat perbaikan yang telah dilakukan Sekte Tang." "Hei, apakah kamu merasa emosional lagi? Jangan seperti perempuan," ejek Susan Si. "Ada masalah apa dengan perempuan?" Jiang Nanan dan Xiao Xiao sama-sama tidak senang ketika mereka menatap Susan Si. Susan Si batuk. Perempuan itu hebat. Perempuan itu lembut, bersemangat, dan sentimental. Namun kalian berbeda." Jiang Nanan berdiri dan berkata, "Aku akan pergi mencari pria yang lembut dan bersemangat." "Jangan, istriku, aku salah. Susan Si memang pantas menjadi pemilik perisai penyusuanmu. Dia sangat merangkum arti sebenarnya dari kura-kura, mudah beradaptasi." 2 jam kemudian, Yu Hao dan Wang Dong'er
kembali ke Sekte Tang. Oh, Yu Hao, kau membawa kedua anakmu kembali. Susansi segera melihat kedua anaknya. Matanya menjadi cerah ketika dia berkata, hotpot daging anjing kan? Diet kita akan berubah malam ini. Masakan Yu Hao tidak tertandingi. Yu Hao, izinkan aku membantumu. Katakan padaku bagaimana kamu ingin membunuh mereka, memotong perut atau tenggorokan mereka. Mungkin merasa terancam. Kedua anak beruang menggeram. Yu Hao berkata tanpa daya senior ketiga, mereka tidak bisa dimakan. Mereka adalah harta yang diberikan kepada Sekte Tang. Susansi terkejut ketika dia berseru, keduanya benar-benar seperti beruang, meskipun mereka belum dewasa. Yu Hao menjawab, apa maksudmu mereka seperti beruang? Mereka adalah beruang. Beruang cakar teror emas gelap. Mereka adalah hadiah terbesar dari perjalanan kami ke hutan Stardo. Mereka cukup kuat. Aku belum pernah makan daging beruang cakar teror emas gelap sebelumnya. Aku akan membuat kalian berdua menjadi hotpot jika terus mengamuk, ucap Susansi. Mungkin mereka mengerti ancamannya. Mereka segera melunak dan merintih tanpa henti. Jiang Nanan menampar punggung Susansi. Kau telah melukai mereka. BB sedikit linglung dan berbisik kepada Yu Hao. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya ini milik akademi? Yu Hao menjawab, Penatua Asuhan memberi kita dua anak ini. Meskipun mereka masih kecil, mereka mungkin menjadi senjata rahasia Sekte Tang jika kita menjinakkannya dengan baik. BB melirik mereka berdua dan tertawa getir. Junior kecil, apa menurutmu beruang cakar teror emas gelap begitu mudah dijinakkan? Yu Hao menjawab tanpa daya, aku juga tidak tahu. Setidaknya mereka belum menunjukkan sifat berontak. Aku akan bertanya pada para guru dari area duel binatang ketika aku kembali ke akademi dan melihat apakah aku bisa mengendalikan mereka. BB mengangguk. Kamu hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Tenangkan dulu mereka. Aku sudah meminta seseorang untuk membeli makan malam dari restoran di luar. Mari kita anggap sebagai perayaan karena kita memiliki 3 anggota baru. Bagus. Aku akan memberitahu mereka, namun aku tidak tahu seberapa lama kultivasi tertutup Cicuochen akan berlangsung. Dugaan Yu Hao benar. Cicuochen dalam kultivasi tertutup dan tidak menghadiri makan malam perayaan. Makan malam ini mewah. Setelah makan malam, Xuan Ziwen memanggil Yu Hao ke kamarnya. Yu Hao menuangkan secangkir air untuknya. Guru Xuan Ziwen berkata terima kasih. Yu Hao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih pada Anda. Anda telah melepaskan hak istimewa di aula kebajikan termasyhur untuk datang ke Sekte Tang. Aku sangat berterima kasih kepada Anda. Guru Xuan Ziwen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Aku hanya mengejar apa yang aku suka. Hal-hal lain kurang penting. Sebelum aku meninggalkan aula kebajikan termasyhur, aku menyerahkan penelitian botol susu tersegelku. Setidaknya aku berhasil memenuhi tanggung jawabku pada aula kebajikan termasyhur. Yu Hao tertegun. Ruswan berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk botol susu tersegel. Tidak diragukan lagi, aula kebajikan termasyhur akan mendapatkan manfaat besar dari ini. Namun dia tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan bahwa Xuan Ziwen masih sangat terikat pada aula kebajikan termasyhur. Adalah logis bahwa ia akan membayar mereka. Xuan Ziwen memandang Yu Hao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Aku memutuskan untuk datang ke Sekte Tang bukan karena aku tertarik dengan apa yang kamu tunjukkan kepadaku. Ada alasan lain. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Ada banyak perubahan besar di Kekaisaran Ryu. Dalam 2 tahun terakhir, Jing Hongchen akan pergi berperang. Yu Hao mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti berada di pihak Su Tianran. Xuan Ziwen tertegun dan dia bertanya, kamu tahu itu? Yu Hao tertawa, padahal dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Guru Xuan Ziwen berkata, sebagai kepala aula dari aula kebajikan termasyhur, status Jing Hongchen di Kekaisaran Ryu sangat tinggi. Dia seperti seorang penasehat. Keterlibatannya dalam perang yang akan datang berarti bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Ryu akan diseret juga. Meskipun putra mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang. Mereka akan berhasil atau mati. Aula kebajikan termasyhur tidak akan lagi memberiku lingkungan penelitian yang sunyi. Lebih penting lagi, putra mahkota selalu sangat aktif. Begitu dia berhasil naik tahta,
perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Aku hanya seorang peneliti instruktur jiwa. Aku tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Aku tidak ingin disergap oleh sekte tubuh lagi. Baik, penelitianku membutuhkan stabilitas. Aku juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Jing Hongchen. Aku benci politik. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.